Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara LEM FMIPA Menyapa. Perkenalkan, aku Ardilia Putri Mahbidah Kusmawati, biasa dipanggil Dila, dari Statistika Angkatan 2022. Jadi di sini ada dua pembicara dari kelembagaan. Mungkin kakaknya bisa berkenalan. Oke, baik, terima kasih Mbak Dila. Saya sebelumnya perkenalkan, saya Ridho Darmawan. Di sini alhamdulillah diamanahi menjadi Ketua Umum LEM FMIPA UI periode 2022-2023. Mungkin bisa aja lanjut ke Mas Adit. Oke, makasih Mbak Dila. Sebelumnya selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Ikhwan Aditya Prahasto. Mungkin teman-teman bisa menyapa dengan Adit. Kebetulan di sini diamanahi sebagai Ketua DPM FMIPA UI periode 2022-2023. Jadi untuk sesi pertama yaitu sesi pertanyaan. Yang pertama itu apa yang diketahui tentang kelembagaan di lingkup UII khususnya di FMIPA? Oke, mungkin langsung aja ya. Aku dulu. Ya, Oke. Apa yang dimaksud kelembagaan yang ada di UII maupun FMIPA ya? Mungkin kalau misalnya kita rujuk kata kelembagaan kan, mungkin kata kelembagaan itu kan berarti suatu kelompok yang terorganisir atau terstruktur yang dimana itu melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu kan. Terus masuk di kelembagaan UI itu menganut sistem student government. Jadi student government itu adalah sistem yang dimana dari mahasiswa untuk mahasiswa dan oleh mahasiswa. Jadi kenapa mungkin kalau misalnya teman-teman tahu sendiri kalau misalnya di luar tuh bedanya UI sama univ luar itu kita tuh pemimpin paling tertinggi itu kan DPM, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa gitu. Terus kalau misalnya di dalam lingkup FMIPA itu sendiri itu tetap sama, ada kelembagaan tertinggi yang ada di FMIPA itu DPM Fakultas MIPA, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana tugasnya itu pertama ada legislasi itu berarti mungkin merancang suatu peraturan, suatu kebijakan yang ada di FMIPA. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada ngelihat tentang peraturan yang ada di FMIPA, terus ada kebijakan tentang apapun yang ada di FMIPA, itu tuh berasal dari DPM yang merancang. Terus yang kedua ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini ya berarti apapun segala bentuk kegiatan yang ada di FMIPA itu tuh perlu ada pengawasan dari DPMF. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman nanti ada suatu kegiatan ataupun proker, ya nanti teman-teman juga bakal sering lihat adanya DPM gitu. Mungkin dari proker, mungkin nanti ada masa ta'aruf, terus ada ospek-ospek jurusan maupun lain-lainnya. Terus yang ketiga terkait keuangan gitu. Nah, mungkin setelah itu ada LEM yang akan nanti dijelaskan sama Mas Ridho. Oke, izin melanjutkan ya, menjelaskan dari Mas Adit yang udah menjelaskan. Dari pendapat saya kelembagaan itu sendiri apa. Jadi kelembagaan itu kalau menurut saya mungkin sama sih definisinya dengan Mas Adit, cuman lebih kalau mungkin di LEM ini kita bergeraknya di bidang eksekutif gitu, LEM. Jadi lembaga eksekutif mahasiswa yang dimana mempunyai fungsi sebagai badan eksekutif untuk menaungi kita sebagai eksekutor lah ibaratkan di lapangan, dan banyak kurang lebihnya ya mengerjakan ya kita dieksekusi, ya berarti eksekusi gitu, membuat yang melaksanakan proker-proker dan menaungi aspirasi mahasiswa tentunya di lapangan seperti itu. Jadi kurang lebih gitu yang saya ketahui tentang LEM sendiri gitu, dan ya mungkin itu aja sih. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa kakaknya mau berkontribusi di kelembagaan? Apa mungkin dulu kakaknya pernah aktif di organisasi SMA maupun SMP? Oke, mungkin aku dulu ya. Boleh. Ya, kalau mungkin aku izin menjawab ya. Jadi kalau dari aku dulu tuh mungkin izin cerita dikit ya. SMP itu aku dulu orang yang introvert. Jadi ya nggak mau lah ikut apa sih organisasi itu dulu waktu SMP. Terus kayak masih takut lah, kayak public speaking gini, ngomong di depan orang banyak ya sulit gitu salah satunya. Jadi ketika SMA itu entah kenapa di situ kayak ya udah mulai berani gitu loh untuk
keluar dari zona nyaman tentunya, kayak bicara di depan orang banyak yang pertama kali mungkin juga grogi, dan di situ makin lama minat aku tentang organisasi itu makin besar gitu loh. Kayak keinginan tahuan organisasi lebih banyak itu apa sih gitu, organisasi yang bisa kita dapatkan untuk kita diri sendiri dan untuk orang lain juga gitu. Jadi di situ tuh akhirnya timbul, dan dari SMA ya alhamdulillah juga pernah punya pengalaman jadi ketua OSIS di sekolah SMA. Itu selama 3 periode diamanahi, kemudian berlanjut di mahasiswa. Tentu awalnya pengennya ya udahlah istirahat karena dulu SMA udah lumayan cukup sih, tapi ketika masuk di dunia perkuliahan nih rasanya lebih luas lagi gitu loh dibanding kita di SMA gitu. Jadi mungkin itu sih sedikit cerita yang akhirnya kenapa sampai punya ketertarikan tentang kelembagaan, organisasi, dan sampai di titik sekarang ya sebenarnya mungkin karena titik balik dan pengen aja keluar dari zona nyaman itu sih. Mungkin Mas Adit. Oke, ya sebenarnya kalau dari aku juga hampir sama lah sama kayak Mas Rido. Ya di masa-masa SMP apalagi masa-masa sekolah, ya aku adalah orang yang introvert lah gitu. Jadi ikut organisasi cuman kayak ya cuman sekedar ikut-ikutan ataupun cuman ya dibutuhin atau enggaknya gitu-gitulah. Tapi semenjak masuk kuliah itu kayak mulai tertarik aja dengan namanya organisasi, apalagi dulunya sempat terpilih jadi ketua angkatan di jurusanku gitu. Yeah. Nah mulai dari situ akhirnya aku banyak belajar gitu kalau misalnya soft skill ini tuh penting gitu, yang enggak sepenuhnya didapatkan pada saat kita di pembelajaran mata kuliah gitu. Nah mungkin cerita singkatnya sih seperti itu sih. Mungkin kalau cerita panjangnya ya nantilah kita lihat sendiri story-story bakal apa aja yang bakal kita dapatin buat kedepannya gitu. Karena setiap masa itu pasti ada orangnya dan setiap orang tuh ada masanya kan. Jadi buat aja cerita yang semenarik mungkin yang bakal kita ceritain nantinya. Untuk pertanyaan yang ketiga, kakaknya kan pasti sering banyak ngomong di depan orang banyak. Ada nggak tips gimana caranya biar berani ngomong di depan orang banyak? Oke, mungkin dari aku lagi ya, biar, atau Mas Adit. Aku dulu lah. Kalau dari aku sih tips and trick, ya sepengalaman aku sampai di titik sekarang banyak cara mungkin kita bisa dapat, dan balik lagi tuh ke individu sih untuk cara menemukan bagaimana kita bisa ngomong di depan orang banyak, terus bagaimana kita bisa kok banyak kata-kata kita sehingga bisa mengeluarkan banyak kata-kata yang mungkin orang susah gitu ngeluarin. Jadi kalau dari aku sih tips and trick cukup simple aja sih. Intinya siapin apa yang mau dikatakan. Mungkin pertama ya, untuk poin pertama itu nyiapin apa yang mau disampaikan, mungkin per poin gitu. Terus kalau udah nih merasa cukup, mungkin perlu apa yang mau dikatakan ini diulas kembali lagi, mungkin diulas kembali. Kemudian kalau misal itu sudah cukup kita ulas, baru mungkin kita bisa pede. Nah ketika kita di depan orang banyak cara sih. Kalau aku, sepengalaman aku tuh, aku nggak pernah ngeliatin muka orang tuh, tapi aku ngeliat jidatnya. Jadi ngeliat jidatnya itu mungkin bisa banyak orang juga bilang kayak andekan kayak ya itu hamparan kosong, kamu ngomong di depan orang ya nggak ada penonton gitu. Jadi yang membuat kamu nggak grogi, terus kamu bisa pandai ngomong di depan. Sama ini satu sih lagi, kalau buat teman-teman ya mungkin bisa biar public speakingnya bagus, atau tuh ya lebih banyak nonton dan lebih banyak, kan banyak nih kayak sekarang YouTube ataupun di sinilah apalagi media sosial gitu, banyak lah ya kayak kita bisa belajar dari situ. Kemudian membaca buku ya, walaupun mungkin ada beberapa orang yang nggak suka tipenya membaca buku ya, tapi nggak ada salahnya gitu, karena ketika kita membaca buku itu kita sedang juga memperbanyak kata-kata kita gitu, vokal kita biar bagus gimana, intonasi, terus cara pengungkapan kata gitu. Jadi kalau dari aku sih gitu sih tips and trick kurang lebihnya. Mungkin kalau dari aku ya paling nambahin dikit sih. Jadi benar yang dikatakan Mas Rido. Paling pentingnya sebenarnya gini,
ketika teman-teman ingin berbicara di depan banyak orang, yang pertama jangan takut gitu kan, karena kebanyakan pasti ketika kita pengen ngomong sesuatu, kita pengen nyampein suatu kritikan ataupun argumen kita tuh pasti takut akan salah gitu kan. Iya. Nah, karena kan sejatinya manusia itu adalah tempat yang salah, ya makanya jangan takut gitu, karena kita mulai dari diri kita sendiri dengan menyampaikan apa yang kita pengen sampaikan, sesuatu yang ada di pikiran kita. Menurutku itu adalah satu proses yang nantinya bakal berjalan keterusan gitu. Iya. Terus juga ketika teman-teman menyampaikan dan itu bermanfaat buat orang lain ataupun diri teman-teman, ya menurutku ya disampaikan aja gitu, nggak perlu takut. Ya kalau dari aku sih segitu aja sih, simpelnya. Mungkin yang lebih rincinya kan mungkin bisa dipelajari dari metode-metode yang diambil gitu kan. Soalnya banyak, kalau Mas Ridho bilang tadi kan banyak, ya emang banyak. Untuk sesi berikutnya itu ada pertanyaan, tapi nanti kakaknya jawabnya cepet-cepetan. Oh, cepet-cepetan. Nanti kita cepet-cepetan ya. Untuk pertanyaan pertama itu, apa nama gedung Fakultas MIPA UII? Ini tunjukkan gini. Iya. Oke. Nama Fakultas MIPA ya? Iya. Itu Profesor Dr. Zanzawi Sujud. Terus untuk yang Bener nggak? Oh benar, oke. Benar. Terus untuk yang pertanyaan kedua, ada berapa prodi di Fakultas MIPA dan sebutkan akreditasinya? Aku. Nah, kalau aku yang sepengetahuan aku ya, untuk program studi di MIPA sendiri itu, kalau untuk yang program sarjana ya, di luar S2-nya pasca sarjana itu kalau kurang lebih 5. Nah, itu ada statistika, kimia, terus farmasi, kemudian ada pendidikan kimia, terus ada D3, analisis kimia. Terus itu alhamdulillah rata-rata program studi itu mendapatkan akreditasi kalau nggak salah A semua, dan itu sudah berstandar internasional juga, akreditasinya ASIIN, dan ya itu luar biasa gitu menurutku. Kalau kapan lagi jangan lupa daftar FMIPA. Ya di FMIPA bagus, pokoknya dijamin lah mutu untuk kualitas pendidikannya. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, apa prodi pertama yang ada di Fakultas MIPA UII? Aku. Emang nggak pernah baca sejarah emang Adit. Kalau aku tuh sepengetahuan aku itu statistika. Itu pertama kali program studi yang berdiri di FMIPA di tahun 1996 kalau nggak salah. Itu pertama kali di FMIPA sendiri. Kebetulan jurusan kita juga. Kebetulan jurusan prodi kita sendiri. Bangga aku. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu ada true or false. Jadi di sini udah disediain. Ini Adit ya. Nah, untuk Ntar gimana nanti? jadi untuk sesi terakhir yaitu ada game true or false. Makanya bisa ambil. Oke. Nilai. Terus nanti ini teknisnya gimana? Nanti kalau kakaknya jawab yang true itu yang warna hijau. Terus kalau yang false itu yang warna merah. Oh gini. Oke, tinggal bolak-balik doang. Untuk pertanyaan pertama yaitu benar atau tidak kakaknya pernah males-malesan waktu ada kumpulan? True. True aku. True dong. True. Bisa dijelasin alasannya Kak? Ya. Ya ini kayak mungkin namanya sifat manusia terutama lah. Males, pasti kan ada rasa malas buat ngumpul, apalagi kalau misalnya ngumpul tuh ya, ini aku memposisikan kalau aku tuh sebagai mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang baru tahu lembaga lah. Jadi ya malas aja gitu kalau misalnya kumpul terus bahasannya serius segala macam, pasti kan kayak di kita tuh kadang nggak nyampe gitu kan apa yang diomongin. Nah, kalau misalnya males sih ada sih. Tapi kan gimana caranya kita ngatasin buat ya setidaknya kita tahu lah gitu, nggak selalu harus malas. Kalau aku nih ya. Kalau aku ya sama, mungkin banyak kurang lebihnya kayak Mas Adit. Kalau aku memposisikan dulu waktu aku maba mahasiswa baru itu juga
kayak ada pasti rasa malas, dan mungkin sampai sekarang tuh kayak karena mungkin sekarang udah tanggung jawab sih, karena ya udah sih akhirnya kayak lebih ke rasa tanggung jawab. Jadi kalau dulu tuh ya pasti ada rasa malas kayak ngapain sih ngumpul, udah capek gitu, kayak apalagi sampai malam. Tapi ketika pas kita udah kayak ngerti, kayak kita udah tahu apa sih kita kalau dapat apa yang kita dapatkan setelah ngumpul tuh pasti ada kok yang berarti gitu loh, kayak pasti kita membuat kita akhirnya benar juga gitu, kayaknya nggak ada salahnya kita ngumpul gitu. Itu aja. Untuk yang pertanyaan kedua, benar atau tidak kalau udah kumpul itu bikin senang? True dong. Berarti ini agak nyambung sama yang pertama ya. Ya agak nyambung sama yang pertama. Kalau dari Mas Adi ya. Tadi kalau misalnya kumpul bikin senang ya. Nah mungkin ya awal-awal pertama pasti kan ada rasa malas kan buat ngumpul. Cuman setelah dalam jangka yang waktu yang panjang pasti timbul rasa senang gitu kan. Kayak misalnya kita kumpul terus bahas sesuatu yang sebenarnya bahasannya nggak penting, tapi setelah kita pulang ataupun setelah nggak ketemu pasti ada sesuatu yang baru gitu. Nah itu sih yang ngebuat jadi ya terutama diriku sendiri tuh jadi senang gitu kalau misalnya kumpul-kumpul buat bahas sesuatu kayak atau diskusi apapun. Nah itu yang ngebuat diri kita tuh nge-refresh lagi gitu buat pikiran yang baru. Ya sih kalau aku jujur untuk di posisi sekarang kalau ngumpul kayak nggak ngumpul tuh pasti kayak ada yang kurang gitu. Hari ini aku udah ngumpul belum ya, kayak entah bahas apa aja gitu pasti ada bahasan gitu. Kayak setidaknya sekedar ngopi, kayak ngajakin temen ngumpul tuh gak ada salahnya gitu. Jadi pasti kayak dari aku sih rasa timbul senang pasti itu. Terus apalagi refreshing juga sih, buat untuk refreshing kita untuk dalam satu hari kita udah kuliah, kita udah capek dikejar deadline atau dosen lah, apalagi belum lagi kan. Jadi ya ngumpul tuh bikin seneng memang, karena pasti kita nggak, apa yang tadi sudah disampaikan Mas Adit benar gitu loh, kayak hal-hal apa yang baru mungkin kita bisa dapatkan, entah itu ilmu atau itu pengalaman ataupun apa ya yang mungkin kita belum tahu, kayak akhirnya bisa tahu gitu loh. Oh dari ngumpul tuh ada loh dapat faedahnya gitu, dapat faedahnya. Terus banyak sih kalau kalian harus ngerasain ngumpul, sumpah seru, apalagi ngumpul angkatan akrab. Kumpul organisasi. Kumpul organisasi maksudnya gitu. Dan ya itulah. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga, benar atau tidak kalau organisasi itu berpengaruh terhadap akreditasi pada setiap prodi? Bener dong. Bener dong. Benar pasti. Gimana Mas Adit atau aku yang dulu? Kalau aku ya bener dong tentu, karena apa ya, prodi itu kan juga pasti nilai akreditasi itu kan juga dilihat dari aktivitas mahasiswa ya tentu. Kayak mahasiswanya kan selain juga di akademik dinilai juga dari aktivitas mahasiswa apa sih. Nggak ya, kita kan kuliah juga apa ya, nggak hanya sekedar juga belajar, tapi bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana kita cara berkomunikasi ke orang lain yang bukan di kampus atau gimana. Karena itu sangat berpengaruh gitu loh terhadap akreditasi. Karena itu pun juga sepengetahuan aku sih ditanyain gitu, kayak aktivitas kemahasiswaannya gimana gitu, pasti ada ditanya dari lembaga survei dari akreditasi gitu. Jadi ngaruh pasti. Ya sih, nambahin dikit ya, organisasi itu sebagai syarat kalau menurutku, sebagai syarat buat akreditasi program studi itu buat meningkat gitu. Jadi betul yang dikatakan Mas Ridho tadi, kalau misalnya dilihat dari kegiatan mahasiswa kan paling banyak nggak cuman hanya di dalam kelas gitu kan. Di luar kelas tuh ya berorganisasi, makanya yang dinilai tuh ya organisasinya gitu. Kira-kira organisasinya itu aktif, organisasinya itu ada, nah itu yang jadi parameter mungkin buat syarat jadi program studi itu biar bagus. Jadi sesi pertanyaan kali ini udah selesai. Kesimpulan yang tadi di pembicaraan oleh kakak-kakaknya, organisasi itu sangat penting. Jadi jangan lupa join organisasi di lingkup FMIPA. Terus jangan lupa tungguin konten-konten kreator dari kita untuk selanjutnya. Bye-bye.